الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Di hari yang mulia ini dan di kesempatan yang penuh barakah ini, Al-Khatib memberikan peringatan kepada Al-Khatib sendiri dan kita semua untuk mari senantiasa dan terus menerus kita memelihara sekaligus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Dengan ketakwaan kepada Allah tidak hanya anugerah-anugerah di akhirat yang kelak kita akan menangkan, melainkan juga banyak imbalan-imbalan di dunia yang Allah berikan. Antara lain sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah berikan jalan keluar dari berbagai problematika kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya itu, rezekinya pun menjadi berkah berlimpah, datang dari segala penjuru tanpa disangka-sangkanya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Beberapa menit ke depan dalam khutbah ini, Al-Khatib mengajak kita semua untuk mengkaji, merenungi sebuah hadis. Izinkan Al-Khatib bacakan, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh seorang sahabat bahwa beliau marra bis-suqi dakhilan min ba'dil 'aliyati wan nasu kanafatah. Suatu ketika baginda Nabi memasuki atau melewati sebuah pasar dan ramai orang berada di sekitar dan sekeliling beliau. Famarra bijaddi asakka mayyitin. Ketika itu di tengah-tengah atau di jalanan pasar, beliau menemukan seekor kambing yang terputus atau terpotong telinganya dan dalam keadaan mati alias bangkai. Fatanawalahu fa akhadha bi udhunih. Lalu baginda Nabi mengambil kambing tersebut dengan mengambil bagian daripada potongan telinganya. Lalu beliau berkata kepada orang-orang yang ada di pasar itu, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Siapakah di antara penghuni pasar ini yang ingin membayar
kambing ini dengan harga 1 dirham saja. Faqalu, maka orang-orang di pasar menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Mereka berkata, kami tidak menginginkannya walau dengan harga berapapun, walau dengan apapun dan semurah apapun, kami tidak menginginkannya ya Rasulullah. Wa ma nasna'u bihi, kami apakan ini bangkai? Apa manfaatnya bagi kami? Lalu baginda Nabi bersabda, atuhibbuna annahu lakum? Jika demikian, maukah kalian memiliki kambing ini secara cuma-cuma, tidak perlu membayar apa saja? Maka mereka pun menjawab, wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak. Ya Rasulullah, ini andaikan dia hidup saja, maka kami pun tidak menginginkannya walaupun cuma-cuma karena dia cacat, karena terpotong telinganya. Fa kaifa wa huwa mayit? Lalu bagaimana dalam keadaan bangkai seperti ini? Maka tentu lebih-lebih lagi kami sama sekali tidak menginginkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Beliau berkata, demi Allah, maka demi Allah, sesungguhnya dunia lebih tak berharga, sesungguhnya dunia lebih tak bernilai, sesungguhnya dunia lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat ini. Akan tetapi sayang, 1000 kali sayang, faktanya justru banyak umat manusia yang justru memperebutkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Hadis ini yang Al-Khatib baru bacakan adalah salah satu dari sekian banyak hadis yang semakna, yang mana penting kita renungi, resapi, hayati, jiwai, dalami makna-maknanya, pahami pesan-pesannya, dan kita wujudkan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari setiap waktu, terutama saat-saat seperti sekarang ini, yang mana sebagian orang umum menyebutkan masa-masa sekarang ini dan beberapa masa yang akan datang dengan sebutan musim politik atau tahun-tahun politik, di mana kita menyaksikan banyak di sekitar kita yang menghalalkan segala macam cara, bahkan rela berseteru dengan pasangan hidupnya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan sanak kerabatnya, hanya untuk mengejar jabatan, mengejar kekayaan, dan glamoritas dunia lainnya. Banyak kita saksikan yang sibuk menjatuhkan, menghujat, memfitnah, memaki lawan politiknya. Tidak sedikit pula yang melakukan berbagai macam cara yang terlarang, seperti menyogok, membeli suara, dan semacamnya. Sungguh, apa yang mereka kejar itu dengan segala macam cara itu, sungguh tidak lebih berharga, tidak lebih bernilai daripada bangkai kambing yang cacat, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis lainnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah, yang juga patut untuk kita tadabburi, di mana hadis ini cukup masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Beliau berkata, kelak di akhir zaman hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian wahai umat Islam, layaknya mereka memperebutkan makanan yang dihidangkan kepada mereka. Lalu seorang sahabat berkata, wa min qillatin nahnu yawma idzin, wahai Rasulullah, apakah karena jumlah kami kala itu sedikit sehingga kami dengan mudah diterkam begitu saja oleh para musuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Bal antum yawma idzin katsir. Justru pada saat itu, pada masa itu kalian berjumlah sangat banyak. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Hanya saja sayangnya mereka tak ubahnya dengan buih di genangan air. Lalu beliau berkata, wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Ketika itu Allah mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh Islam, dicabut dari hati mereka rasa takut kepada umat Islam. Apakah gerangan penyebab itu? Beliau bersabda, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Salah satu penyebab dan faktor paling utamanya adalah adanya wahan dalam hati umat Islam, atau sebagian besar daripada mereka. Sahabat pun bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tergila-gila pada dunia dan takut akan kematian. Para ulama kita, sebagian ulama kita menjelaskan bahwa pelajaran yang menarik daripada hadis ini antara lain, ketika Nabi menyebutkan tentang kelemahan umat Islam di hadapan atau di mata musuh, beliau tidak menyebutkan karena lemahnya militer misalnya, atau lemahnya ekonomi umat, atau lemahnya teknologi umat, ataupun lemahnya politik umat. Tetapi beliau berkata karena cinta dunia pada hati umat. Meskipun semua yang Al-Khatib sebutkan tadi sangatlah penting, sekali lagi sangatlah penting, politik, ekonomi, militer dan lain sebagainya, tetapi semua itu menjadi nihil, semua itu tidak menjadi penguat bagi umat Islam jika disertai, didasari, dinodai oleh yang namanya hubbud dunia, tergila-gila pada nikmat-nikmat dunia. Karena itu, mari beberapa masa yang akan datang ini kita lalui bersama dengan cara yang baik, sebagaimana semestinya, dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita lewati dengan niat yang baik, untuk tujuan yang mulia, untuk tujuan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat dan bangsa. Jika diniatkan demikian, maka kam min amalin, dalam satu riwayat disebutkan, kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya fatasiru atau fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah, wa kam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirah fa yasiru bisu'in niyyah min a'malid dunya. Betapa banyak, sebagaimana dikutip dalam kitab Ta'limul Muta'allim oleh Al-Imam Az-Zarnuji, diriwayatkan bahwa betapa banyak perbuatan-perbuatan yang kasat mata duniawi, tetapi jika dilakukan dengan niat yang baik, tujuan yang baik, dan cara-cara yang baik, maka perbuatan itu justru menjadi ukhrawi dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perbuatan yang kasat mata ukhrawi seperti salat, seperti majelis-majelis pengajian, seperti ibadah, berbagai macam ibadah yang kasat mata terlihat ibadah, tetapi jika dilakukan dengan niat yang tidak baik dan cara-cara yang tidak baik, maka menjadi perbuatan yang semata-mata duniawi belaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberikan taufik dan hidayah, serta menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang yang dicintai oleh Allah sebelum dicintai oleh rakyatnya, sehingga terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.